Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi dari berbagai macam strategi toolpath terhadap pembuatan program untuk komponen tertentu. Pada kesempatan kali ini, jobset yang akan kita kerjakan, bentuk dari produknya adalah sebagai berikut. Sebelum pembuatan program, hal pertama yang perlu diamati atau dicermati terlebih dahulu adalah detail engineering drawing-nya, di mana dalam detail drawing itu akan memuat informasi tentang fitur geometris atau bentuk geometris dari sebuah komponen dan juga informasi dari dimensinya juga. Dari bentuk geometris dan dimensi yang disampaikan pada detail drawing nanti menjadi salah satu landasan untuk pemilihan strategi toolpath dan juga pemilihan cutting tool yang tepat untuk memproses produk atau komponen yang akan dibuat programnya. Dari informasi geometri yang ada di detail drawing, yang perlu dicermati adalah salah satunya diameter dari lubang. Di sini diameter dari lubangnya adalah diameter 10. Jadi nanti cutting tool yang digunakan itu tidak boleh melebihi dari diameter 10. Untuk dimensi-dimensi yang lain masih bisa di cover ya dengan cutting tool yang lebih kecil, jadi tidak masalah. Kemudian untuk ketinggiannya ini juga nanti akan menentukan ukuran atau machining depth yang akan kita gunakan. Di sini ukurannya ada depth-nya yang pertama ada 20, ketinggiannya ada 20, 10 dan 10. Oke, selanjutnya dari kasus yang akan kita kerjakan, di sini material benda kerjanya ditentukan adalah steel, high alloy steel, kemudian dengan ukuran stok materialnya adalah 190 mm, panjang kali lebarnya adalah 190 mm, dengan ketebalannya adalah 50 mm. Benda ini akan diproses atau dikerjakan menggunakan CNC milling. Kemudian komponen atau produk atau benda kerja yang akan kita kerjakan nanti akan direncanakan ada jenis operasinya, nanti ada facing, kemudian roughing di mana menghilangkan material dalam jumlah banyak, kemudian ada proses finishing pada bagian tertentu, dan yang terakhir adalah pembuatan lubang atau hole making. Nah, yang pertama adalah facing, ya proses facing yang digunakan untuk meratakan permukaan bagian atas dari benda kerja atau material. Kemudian setelah dilakukan proses facing, nanti dilanjutkan menghilangkan material pada area ini ya, yang berwarna kuning ini menggunakan strategi pocket. Kemudian selanjutnya masih proses roughing juga, masih menggunakan strategi pocket untuk area selanjutnya, sehingga akan terbentuk seperti gambar berikut. Jadi untuk operasi pertama atau proses yang pertama nanti facing, kedua adalah pocket, ketiga juga masih pocket, namun areanya berbeda. Kemudian strategi kontur untuk membuat profil bagian luar. Lalu selanjutnya adalah area bagian dalam, yang untuk membuat area bagian dalam ini menggunakan pocket roughing. Jadi sampai proses nomor 5 ini pocket roughing, lalu strategi finishing akan diterapkan di bagian lubang bagian dalam. Ini nanti akan di finishing dengan strategi kontur. Lalu membuat lubang atau hole making, yang pertama akan menggunakan center drill, mana itu nanti fungsinya untuk bang awal ya, titik ya, buat titik awal sebelum selanjutnya akan di drilling menggunakan cutting tool yang sesuai dengan diameter dari atau dimensi dari benda kerja. Nah, untuk drillingnya sendiri nanti itu akan menggunakan strategi, istilahnya adalah strategi back drill ya kalau dalam proses machining. Itu nanti prosesnya naik turun, jadi drillingnya turun 1 mili misal ya, turun 1 mili, terus nanti naik ke retract, kemudian turun lagi naik ke retract. Jadi prosesnya bertahap, jadi tidak langsung tembus
setebal ketebalan yang ditentukan. Jadi naik turun, turun 1 mili, naik ke retract, kemudian turun lagi, naik ke retract sampai ke kedalaman pemotongan akhir. Nah, berikut ini adalah cutting data yang direkomendasikan berdasarkan katalog. Data ini untuk material high alloy steel. Jadi ini adalah data cutting datanya. Nah, pada kasus yang akan kita kerjakan nanti, cutting data yang akan kita gunakan itu pada bagian ini, dimana nanti yang direkomendasikan ini adalah terutama untuk yang milling, ini step overnya itu adalah 1 kali diameter ukurannya, kemudian untuk step downnya yang ke arah Z itu setengah dari diameter atau 0,5 dari ukuran diameter. Nah, untuk data-data ini kemarin sudah dimasukkan ke dalam tool library, jadi nanti kita tinggal memilih cutting data yang ada, cutting data dan juga cutting tool yang ada di tool library dengan data-data berikut ini berdasarkan data-data yang ada di tabel cutting data recommendation. Oke, jadi berdasarkan dari informasi geometri dan juga dimensi yang ada di detail drawing tadi, maka saya menentukan bahwa cutting tool yang akan saya gunakan untuk membuat program itu ada 5. Yang pertama adalah face mill dengan diameter 50, kemudian flat end mill dengan diameter 12 dan diameter 8, kemudian ada center drill dengan diameter 2 dan twist drill dengan diameter 10. Jadi kurang lebih untuk membuat program nanti ada 5 cutting tool dengan masing-masing memiliki cutting data yang sesuai atau direkomendasikan berdasarkan katalog untuk material high alloy steel. Nah, berikut ini adalah toolpath strateginya ya, berdasarkan dari analisa sebelumnya. Jadi ini adalah tabulasi atau recap dari toolpath strategi yang akan kita gunakan. Terdapat 8 step atau 8 toolpath yang akan kita buat. Yang pertama adalah facing dengan diameter toolnya nanti adalah 50, dengan jenis cutting toolnya adalah face mill insert. Nah, di sini nilai dari spindle speed dan feed rate ini berdasarkan dari cutting data yang direkomendasikan tadi. Kemudian untuk step down dan step overnya ini adalah kita asumsikan untuk step downnya adalah 5 mili, dengan step overnya nanti kita 35 mili. Dengan depth dimensionnya, jadi dimensi kedalaman yang akan dikerjakan itu adalah 5 mili. Kemudian selanjutnya adalah pocket. Strategi toolpathnya adalah 2D pocket, ini nanti menggunakan flat end mill diameter 12 dengan cutting ini ya, spindle speed dan feed rate-nya ini sesuai dengan cutting data yang telah saya sampaikan, sesuai dengan cutting data yang sesuai untuk material yang akan dikerjakan, dimana di sini untuk diameter 12 step down-nya saya gunakan adalah 5 mili dan step over-nya adalah 6 mili. Jadi untuk diameter 12 ini ya, step over-nya itu maksimal bisa 1 kali diameter, yaitu 12 mili, dan hasil step down-nya maksimal adalah 6 mm atau setengah dari diameter itu adalah 6 mm. Jadi dalam kasus ini saya menggunakan step down-nya adalah 5 mili dan step over-nya setengah dari diameter cutting tool yaitu 6 mili. Kemudian untuk depth dimension-nya ini, nilai-nilai ini adalah berdasarkan dari informasi dimensi dalam detail drawing. Jadi ini ada 20, 10, 10, 40 ya. Jadi 20 itu yang pertama ini adalah 20. Kemudian yang kedua ini, kedalaman kedua itu 10. Dan yang terakhir ini tingginya, maksudnya depth-nya nanti ada 10. Dan 40 ini adalah total ketinggian dari benda kerja itu adalah 10, 20 ditambah 10 ditambah 10, totalnya adalah 40. Kemudian hole making, yang pertama ada nanti drilling, center drill, kemudian yang terakhir ada drilling
lubang dengan diameter 10. Nah ini nilai 3 ini ya untuk center drill itu maksudnya adalah nanti kedalaman pemotongannya, depthnya nanti yang kita atur di toolpath nanti itu kurang lebih -3 ya. Jadi tidak terlalu dalam atau bahkan nanti bisa -1 atau -2. Jadi tujuannya center drill itu hanya untuk membuat titik awal sebelum di drilling sesuai dengan dimensi dari lubangnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat programnya. Nah, ini adalah 3D model dari benda kerja yang akan kita buat programnya. Ini adalah desainnya ya, 3D modelnya. Kemudian nanti untuk buat program kita masuk ke manufaktur, kemudian setup, kita tentukan, kita atur dulu setupnya ya. Yang pertama adalah operation type-nya adalah milling, tentunya adalah milling. Kemudian orientationnya ini saya based on dari model orientation. Nah ini pastikan untuk koordinatnya sesuai sesuai dengan yang ada di layar. Jadi untuk Z, koordinat Z ini ke arah atas, kemudian X itu adalah kanan kiri dan Y itu adalah depan belakang. Jadi pastikan untuk koordinatnya sesuai. Itu arahnya ya, Z-nya ke atas, Y itu nanti ke depan belakang, dan X itu ke kanan kiri. Kemudian untuk origin, saya originnya based on dari stock box point. Jadi kalau stock box point itu berdasarkan dari materialnya nanti ya, ukuran stoknya atau raw materialnya. Kalau berdasarkan model ini ya, model box point atau model origin itu berdasarkan dari nolnya, nanti berdasarkan dari benda kerja dari 3D model produknya. Ini saya menggunakan dari stock box point. Jadi berdasarkan dari ukuran stoknya nanti, dan stock pointnya nanti saya di sini. Jadi ini stock pointnya di tengah ya. Jadi ini sebenarnya bisa ditentukan berdasarkan titik-titik ini, tapi di sini saya tentukan berada di center dari stok modelnya. Kemudian untuk model ini adalah di select untuk ini ya, komponennya, produknya, 3D model. Kemudian untuk fixture ini adalah pencekaman. Nanti saya menentukan fixturnya ini adalah ini area movable jauh dan fix jauh dari rakum. Tujuan dari fixture ini itu adalah untuk mendeteksi area yang tidak boleh terkena dari cutting tool sebenarnya. Jadi zona aman ya. Jadi zona yang tidak boleh terkena dari cutting tool. Kemudian mengatur ukuran dari material atau stoknya. Di sini macam-macam ya, bisa menggunakan berbagai macam jenis. Jadi ada fixed size box dan relative size box. Kalau relatif ini offset. Jadi data yang kita input itu adalah offsetnya, ukuran offset dari benda kerja atau produknya itu mau di offset berapa mili. Jadi kalau contohnya ini misal saya offset 5, side-nya dan top-nya 5 dan bottom-nya juga 5 misalnya. Nah nanti dari ukuran awalnya yang press terhadap 3D model atau bendanya nanti akan di offset 5 mili ke kanan, 5 mili ke atas, 5 mili ke bawah, seperti data yang kita inputkan di stoknya. Itu relatif stok, dimana nanti ini dimensi akhirnya ini ya 182
dikali 182 dengan depthnya 50. Atau bisa juga dengan fixed size block. Ini kita langsung input ukuran totalnya ya. Kita langsung input ukuran totalnya, dimana widthnya arah X itu 190, kemudian arah Y 190 mm, dan ketebalannya adalah 50 mm. Jadi kurang lebih ilustrasi dari stok material terhadap produk atau stok material terhadap produk atau komponen yang akan dikerjakan adalah seperti ini ya. Jadi ada lebih material terhadap produknya. Dan ini juga ilustrasi pencekamannya. Jadi ada area dari raw material yang digunakan untuk pencekaman. Oke, jadi ini ya untuk pembuatan setup. Yang pertama nanti pemilihan operasi, kemudian pengaturan dari orientasi benda kerja, originnya berada di mana, dan stock pointnya, titik nol dari origin, kemudian ukuran dari raw material, di mana tadi sudah ditentukan ukurannya adalah 190 dikali 190 dengan ketebalannya adalah 50 mm. Oke, setelah mengatur setup ya berdasarkan dari yang kita rencanakan tadi, strategi pertama adalah kita facing. Jadi toolpad yang akan kita gunakan adalah face untuk meratakan permukaan dari material. Oke, kita pertama adalah ini ya, tool, kemudian kita select, kita pilih dari tool library masing-masing. Jadi kalau misal mau keseluruhan daftar dari tool yang ada di tool library ya silahkan dihapus untuk tool kategorinya. Nah, yang pertama saya menggunakan cutting tool jenis face mill ya, yang insert. Nah, untuk berdasarkan tool library ini, face mill ini tool number 13. Kemudian saya pilih cutting datanya adalah face mill untuk diameter 50. Kemudian select. Kemudian selanjutnya geometrinya. Jadi ini adalah geometri itu untuk menentukan geometri mana yang akan kita kerjakan. Nah, kalau untuk facing itu default ya, biasanya sudah terpilih berdasarkan dari ukuran stok materialnya. Jadi selanjutnya adalah height, ya pengaturan ketinggian. Nah, ini fungsinya adalah mengatur jarak-jarak. Jadi mengatur jarak Z cutting tool terhadap benda kerja itu seperti apa. Nah, yang pertama itu ada clearance height atau ketinggian bebas. Jadi titik ketinggian Z pertama yang dituju oleh pahat secara cepat, atau nanti kalau dalam proses CNC itu adalah rapid move. Yang pertama itu ketinggian bebasnya itu adalah clearance X sebelum memulai bergerak menuju titik-titik lintasan pemotongan. Jadi nilai ini ya, nilai dari atau ketinggian dari clearance ini itu harus aman ya. Kita harus menentukan nilai tersebut itu aman dari resiko tabrakan. Jadi harus benar-benar ketinggiannya itu paling tinggi. Jadi nggak boleh ini lebih rendah dari ketinggian-ketinggian lainnya, karena ini adalah ketinggian bebas dan juga zona paling aman dari risiko tabrakan. Jadi nilainya, ketinggiannya harus lebih tinggi dari ketinggian yang lainnya. Kemudian penentuannya ini ada acuannya ya. Jadi ketinggiannya itu berapa mili dari gitu. Jadi offset ini adalah ketinggiannya berapa mili dari acuan kita apa. Nah, kalau di sini, kalau di Fusion itu kan banyak ya. Jadi kita bisa menentukan kita mau tinggi offset itu seberapa dari bagian mana. Itu ya. Jadi untuk clearance height itu yang berwarna merah ini. Nah, ketinggiannya ini adalah 10 mm
dari retract. Ya, jadi ini cara bacanya. Jadi ketinggiannya adalah 10 mm dari retract. Kalau misal mau ditambahkan silakan. Silakan. Yang penting pokoknya ketinggiannya ini adalah aman. Selanjutnya ada retract height atau ketinggian retract, yaitu ketinggian di mana paha ditarik mundur ke atas, naik ke atas sebelum berpindah ke lintasan pemotongan berikutnya. Nah, ini sama ya, kalau di fusion itu ada titik acuannya, itu jaraknya berapa, jarak ketinggiannya berapa dari titik tertentu. Jadi istilahnya adalah incremental. Nah, ini kalau retract ini ya berwarna hijau. Jadi kalau misalnya ini, nah ini retract ini adalah ukurannya 5 mili dari benda kerja atau stok top. Nah, ini nilai ini ya itu sama dengan top height ya. Jadi saya ubah ke 10. Nah, ini. Jadi biar terlihat berbeda posisinya. Jadi yang merah ini adalah clearance, ketinggian bebasnya. Kemudian ini adalah retract height yang 10 mm dari stok ukuran material. Jadi nanti setelah proses pemotongan, cutting toolnya naik ke retract untuk sebelum selanjutnya menuju ke lintasan pemotongan berikutnya. Kemudian fit height ini yang berwarna hijau itu kita buat stok, kita atur dari stok, dari biar nggak bingung ya, jadi dari stok setup itu ukurannya 5 mm ini ya berwarna hijau ini. Nah, fit height itu adalah ketinggian pemakanan. Jadi ketinggian di mana pergerakan pahat berubah dari gerakan cepat atau rapid move menjadi gerakan pemakanan sebelum melakukan penetrasi atau menembus ke material. 5 mili di atas benda kerja itu sudah mulai gerakan pemakanan dengan kecepatan feeding atau feed rate. Nah, ini jaraknya adalah 5 mili dari benda kerja. Jadi ini prosesnya ya itu masih positif atau di atas dari benda kerja. Nggak boleh di bawah, misal minus gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian selanjutnya ada top height atau ketinggian atas. Ini adalah titik referensi yang mendefinisikan batas atas bidang pemotongan benda. Nah, ini saya atur top height-nya adalah from stock top ya. Jadi permukaan atas dari stok atau raw material, di mana offsetnya 0. Jadi di sini stoknya yang berwarna biru ini ya. Kemudian bottom height-nya itu adalah model top, dari model top. Jadi kalau model top itu yang ini, yang berwarna ungu dengan offsetnya adalah 0. Atau misal ini mau diubah ya, disamakan stok itu. Nah, kita harus mengisi offsetnya ya. Jadi di offset dari sini, dari stok top itu berapa. Misalnya ini sama ya. Jadi kalau misal acuannya dari stok atau ukuran raw material, nah itu nanti ketinggian kedalaman permukaan akhirnya berapa. Oke, selanjutnya adalah bottom height atau ketinggian bagian bawah ya, ketinggian akhir. Nah, itu adalah titik referensi yang mendefinisikan kedalaman pemotongan akhir atau titik Z terendah yang akan dicapai oleh pahat. Itu adalah bottom height. Nah, di sini itu acuannya adalah model top ya. Jadi permukaan atas dari model dengan offsetnya 0. Karena memang bottom height-nya itu di permukaan atas dari modelnya. Nah, ini bisa diubah sebenarnya. Kalau misal mau saya ubah stok top, nah itu dari stoknya itu berapa kedalaman pemotongan akhirnya. Nah, itu tadi kalau berdasarkan dari yang kita rencanakan itu adalah minus 5 ya. Jadi ada 5 mili yang akan kita facing. Jadi sama aja. Tujuan akhirnya itu adalah permukaan atas dari model atau benda kerja atau produknya. Oke, saya ulangi.
Jadi yang pertama ada clearance, ketinggian bebas, di mana jaraknya ini adalah 10 mili dari retract. Kemudian selanjutnya ada retract height, di mana nanti ini adalah ketinggian pahat naik ke atas setelah proses pemotongan sebelum menuju ke pemotongan selanjutnya, di mana ketinggiannya adalah 10 mm dari permukaan atas raw material atau stok. Kemudian ada feed height, ketinggiannya adalah 5 mm dari permukaan atas raw material, di mana feed height ini adalah ketinggian pemakanan. Jadi pada ketinggian ini nanti tool berubah dari gerak cepat menjadi gerakan pemakanan. Kemudian selanjutnya adalah top height-nya, itu dari permukaan atas raw material. Kemudian bottom height-nya, ketinggian akhirnya, ketinggian pemotongan akhir, kedalaman pemotongan akhirnya itu adalah 5 mm ke arah bawah dari permukaan atas stok material atau raw material. Selanjutnya adalah basis, ya ini fungsinya untuk mengatur step down dan step over. Salah satunya adalah untuk mengatur step down dan step over. Nah, ini saya tentukan step overnya adalah 35 mm dengan directionnya adalah bothways. Ya, jadi kalau bothways itu adalah nanti bolak-balik ya, seperti yang ada di layar ini ya. Jadi nanti bolak-balik. Kemudian kalau menggunakan multiple depth itu bisa digunakan multiple depth, tapi ini tidak saya atur ya. Jadi langsung ke 5 mili dan tidak saya atur stok to leave-nya. Jadi langsung tidak ada sisa. Dan ini oke. Jadi untuk linking dan lead transition-nya kita atur default sesuai dengan yang direkomendasikan di Fusion. Nah, ini kalau untuk simulasi ya, klik kanan, simulate. Kemudian ini untuk mengatur kecepatan ya, dari proses simulasi. Ini ya, jadi tadi kan proses kita memilih itu kan ada bothways. Jadi kalau bothways itu ya langsung ya, kalau hanya satu arah itu nanti dia ke kanan, kemudian naik, pindah ke sini ke kanan gitu. Tapi kalau bothways itu langsung bolak-balik. Jadi ini adalah ketinggian raw materialnya, kemudian kita proses pemotongan sedalam 5 mili. Oke. Ya. Selanjutnya adalah pocket. Ya, 2D pocket. Untuk mengerjakan, untuk membentuk ini ya, silinder luar ini, dinding silinder luar ini. Seperti biasa kita pilih toolnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan sudah ada kan, tapi ini belum tepat ya. Ini adalah face mill. Jadi kita select dulu, kita sesuaikan lagi. Nah, berdasarkan yang kita rencanakan tadi, kita menggunakan diameter 12 dengan cutting datanya ini ya, high alloy steel dengan cutting speednya nanti adalah 80 meter per menit dan FVT-nya 0,06 mm per gigi. Oke, geometri ini kalau tool aksisnya ini 3 aksis ya. Kemudian untuk geometrinya bagaimana yang akan dikerjakan. Jadi ini ya, area yang akan dikerjakan itu yang terselect di luar ini berwarna biru. Untuk selanjutnya adalah height. Yang pertama untuk clearance-nya 10 mm dari retract. Kemudian retract height-nya adalah 5 mm dari stok, ukuran stok ya. Jadi tadi ukuran stoknya di sini, titik ini yang hijau ini tadi
yaitu naik 5 mili untuk day tracknya. Kemudian feedingnya, feed headnya 5 mm dari model yang berwarna hijau ini, jaraknya 5 mm dari permukaan atas model. Dan top headnya, ketinggian atas referensi bidang pemotongannya nanti ada di model, permukaan atas model. Kemudian untuk bottom head atau ketinggian permukaan akhir, ini saya ubah dari model top ya. Jadi dari model top, dari permukaan atas itu tadi, kedalaman pemotongan akhirnya adalah 20 mm. Jadi ini adalah kedalaman pemotongan akhir yang bottom headnya. Kemudian selanjutnya kita atur step overnya. Nah, di sini tadi saya rencanakan step overnya adalah 5 mili. Jadi berdasarkan ini tadi, untuk yang pertama ya, untuk yang step pocket ini yang nomor 2, itu step downnya 5 mili dan step overnya adalah 6 mm. Nah, untuk pengaturan step downnya ini itu di multiple depth. Maksimum roughing step downnya saya buat 5 mili dan tidak menggunakan stock to lift ya. Jadi stock to lift itu fungsinya untuk sisa material yang akan kita sisakan dari proses machining, yang akan nanti sisa material tersebut akan dihabiskan atau di machining lagi pada proses finishing. Ini tidak saya centang untuk ini ya, stop to liftnya. Jadi saya hanya mengatur step over dan step downnya. Kemudian pastikan ada entry motionnya sudah diatur. Nah, ini rampingnya adalah helix secara spiral. Jadi bisa zigzag atau bisa helix. Nah, ini saya pilih zigzag saja, dengan ramping angle-nya saya turunkan menjadi 1 mili. Oke. Nah, ini adalah simulasi untuk sampai proses pocket. Oke, selanjutnya kita masih ke pocket. Kita masih menggunakan cutting tool yang sama ya, dengan diameter 12. Kemudian kita pilih geometrinya. Lalu kita atur ketinggiannya.
ini ya contoh ya, ini kan nilainya kan sama ya, di tracknya ini dan feedbacknya itu sama. Jadi ya dia akan naik setelah proses pemakanan itu ya, di sini 5 mili dari udah kerja pun, sekaligus gerakan gerakan feedingnya, gerakan pemakanannya juga 5 mili dari uh, stok top. Nah sebenarnya kalau nilainya sama seperti ini itu nggak masalah, dan bahkan itu nanti dalam proses machining itu menghemat waktu, karena gerakan pahat itu diminimalisir ya, ketinggiannya itu tidak terlalu banyak jaraknya. Tapi kalau misal mau lebih aman itu bisa dibuat berbeda, ini misalnya. Tapi nanti itu kompensasinya ya, jadi nanti pasti proses machiningnya lebih lama, karena perbedaan ketinggian ini nanti itu juga memakan waktu ya. Jadi dari naik ke sekian kemudian turun ke sekian itu nanti sedikit banyak akan membuang waktu memang. Tapi lebih aman ya dalam proses machining. Nah ini saya atur untuk retract-nya adalah 10. Gini aja ya, saya atur untuk retract-nya adalah 5 mm dari stok. Kemudian ini saya atur retract-nya adalah 5 mili. Kemudian feed height-nya dari model topnya ini jaraknya 5 mili. Jadi untuk top height-nya itu adalah dari model topnya ini ya, jadi permukaan atas dari model itu di offset sejauh 20 mm. Jadi dari sini permukaan ini yang berwarna garis berwarna biru ini top height-nya, dengan bottom height-nya dari kita coba simulasikan. Ini adalah pocket awal ya. Kemudian selanjutnya adalah pocket yang kedua. Jadi untuk gate-nya ini tadi clearance-nya adalah 10 mm dari retract. Kemudian untuk retract gate-nya adalah 5 mm dari raw material, ketinggian raw material. Kemudian feed height-nya itu 5 mm dari permukaan atas model, dan ketinggian atas dari bidang pemotongan awal ini saya pilih model top ya, permukaan atas modelnya di offset sejauh minus 20 mili. Jadi top height-nya ini di sini permukaan ini 20 mm dari permukaan atas model, dan bottom height-nya dari selected contour. Jadi tadi kan kontur yang saya pilih, geometri yang saya pilih itu saya jaraknya 10 mm dari kontur yang saya pilih. Kemudian selanjutnya adalah kita atur step over dan step down-nya. Step over-nya setengah dari diameter, kemudian kita buat multiple depth, dengan roughing-nya step down-nya saya atur 5 mili dan tidak menggunakan stop tuli. Kemudian untuk entry motion-nya saya gunakan zigzag dengan derajatnya 1 derajat. Enter. Kemudian kita bisa coba simulasikan terlebih dahulu untuk cek ya apakah programnya itu aman dan sesuai atau belum. Ini pocket yang pertama.
dan pocket yang kedua. Oke, sesuai ya. Dan berdasarkan simulasi dan verifikasi tidak ada masalah atau kesalahan. Selanjutnya kita kontur ya. Jadi selanjutnya adalah proses kontur untuk membuat profil luar dari produk ini, dinding luar dari komponen yang akan kita kerjakan. Menggunakan strategi 2D kontur, masih menggunakan flat and mill 12 mili. Selanjutnya kita ini mesinnya aksisnya 3 aksis, kemudian kita pilih geometrinya. Nah, jadi perbedaan dari pocket dan kontur itu salah satunya di sini. Ketika kita memilih geometri, kalau untuk kontur itu yang akan terdeteksi itu adalah chain-nya itu adalah jalurnya, jalur pahat, garisnya, entitasnya. Sedangkan kalau pocket itu adalah area. Jadi bedanya itu. Nah, ini saya pilih untuk geometrinya ada ini kontur yang saya pilih. Nah, untuk nilainya height-nya ini sebenarnya sudah, ini adalah nilai yang direkomendasikan dari Fusion. Jadi ini saya ubah untuk fit height-nya itu dari model top sejauh 5 mm, dan untuk top height-nya itu dari model atau bisa juga dari selected contour. Jadi kalau selected contour itu dari geometri yang kita pilih acuannya. Nah, ini saya pilih dari model top aja yang saya offset sejauh minus 30. Nah, ini kan kita mau mengerjakan ini ya, area dinding luar ini. Nah, itu dari selected contour ini bottom height-nya itu adalah minus kedalaman pemotongan akhirnya itu adalah minus 10. Jadi dari selected contour, dari geometri yang kita pilih, itu kedalaman pemotongan akhirnya adalah 10 mili ke bawah, sehingga minus nilainya. Kemudian kita atur step overnya, itu di sini ya. Step over itu kalau untuk kontur itu di roughing pass. Nah, untuk hal ini kita coba satu kali dulu ya. Jadi kita coba untuk roughing pace-nya, jadi pergerakan beratnya hanya kontur satu kali dengan multiple depth-nya. Ini kan kontur ya. Jadi kalau kontur ini saya buat sama aja 5 mili. Nah, ini ada sisa ya teman-teman. Jadi kalau misal kita hanya menggunakan satu kali jalan, tool itu satu kali jalan dengan ukuran raw material yang kita tentukan tadi, itu nanti akan ada sisa-sisa material yang belum termasini. Ini ya contohnya. Ini kalau misal di simulasi lebih kelihatan. Nah, ini ada sisa material yang belum terpotong. Nah, ini bisa diatur di ini ya, roughing itu bisa diubah menjadi 2 kali. Kita coba ya, dengan step overnya itu 6 mili, setengah diameter. Kita cek. Nah, ini masih ada, jadi kita tambahkan menjadi 3. Ini sudah habis. Kita simulasikan. Oke, aman ya. Jadi sudah habis.
Selanjutnya adalah pocket bagian area dalam. Ini ya, lubang ini, lingkaran bagian dalam. Masih menggunakan flathead mill 12 mili. Kemudian 3 machining type-nya adalah 3 aksis. Kemudian geometri yang kita pilih jadi untuk ini ya retract-nya dari clearance-nya dari 10 mili dari retract height. Kemudian retract height-nya sendiri adalah 5 mili dari stok material. Fit height-nya itu 5 mili dari permukaan atas model warna hijau ini ya. Kemudian top height-nya adalah ini, nolnya itu ada di model, permukaan atas model. Kemudian bottom height-nya, kedalaman pemotongan akhirnya itu dari selected contour atau chain yang kita pilih tadi itu turun sejauh 40 mili. Ini ya, jadi tembus ke bawah, ketebalannya ini adalah dari atas sampai bawah sini itu adalah 40 mm. Kemudian untuk step overnya kita atur 6 mili, setengah dari diameter. Dan step down-nya di multiple depth ini ya, step down-nya itu 5 mm. Oke. Lalu kita simulasikan. Nah, ini berdasarkan verifikasi tidak ada masalah. Nah, untuk saya lupa ya. Jadi untuk ininya, linknya pastikan ini untuk entry motionnya, karena ini bentuknya lingkaran ya. Jadi karena ini bentuknya lingkaran, maka untuk ramping type-nya atau entry motion-nya itu saya menggunakan helix. Nah, untuk angle-nya ini saya kecilkan ya. Jadi sebenarnya semakin kecil angle-nya atau sudutnya ini semakin baik ya, semakin aman terhadap tool-nya. Tapi nanti pasti akan sedikit lebih lama. Selanjutnya adalah oh ya, dalam proses ini yang untuk pocket bagian area dalam ini saya rencanakan ada proses finishing, sehingga ini stok tulipnya itu harus dicentang. Jadi ada sisa material sebanyak 0,5 mili di dinding dari benda kerja ini. Nah, ini nanti akan kita habiskan dengan proses finishing. Oke, kita buat program terpisah ya untuk finishing dengan 2D contour. Nah, untuk proses finishing saya menggunakan tool yang berbeda. Jadi tadi kan saya menggunakan 12 mili untuk proses roughing. Nah, untuk finishing itu sendiri akan lebih baik menggunakan cutting tool yang lain. Jadi cutting tool yang baru atau yang memang khusus untuk proses finishing. Jadi kalau finishing ya, itu kan disarankan menggunakan cutting tool yang berbeda dari cutting tool yang digunakan dalam proses roughing. Karena dengan menggunakan cutting tool yang berbeda, yang pertama, cutting tool itu nanti masih tajam. Yang kedua, nilai cutting data dari cutting tool yang berbeda itu pasti akan berbeda dari cutting tool yang awal dalam proses roughing. Itu ya. Jadi tujuannya itu kenapa
berbeda. Yang pertama adalah ketajaman dari cutting tool, kedua adalah nilai cutting datanya. Nah, di sini saya merencanakan menggunakan diameter 8. Nah, ini nanti nilai RPM-nya berbeda dengan yang diameter 12 pasti, karena diameternya sudah berbeda. Nah, apakah boleh tetap menggunakan diameter 12? Jawabannya adalah boleh ya. Jadi, kalau misal finishingnya terpaksa menggunakan diameter yang sama dengan proses roughing tadi, ya nggak apa-apa, nggak masalah menggunakan diameter 12. Tetapi bisa diubah ke nilai parameternya. Jadi nilai spindle speednya itu, cutting parameternya itu berbeda dari proses roughing. Jadi spindle speednya bisa lebih tinggi dengan nilai feeding speednya atau feed rate-nya atau feed per-nya nanti itu lebih kecil. Jadi itu lebih bagus untuk proses finishing. Nah, dalam kasus ini saya buat menggunakan diameter yang berbeda, yaitu diameter 8. Oke, selanjutnya seperti biasa kita atur headnya. Untuk retract-nya 5 mm dari stok, kemudian feedback-nya 5 mm dari model, top height-nya itu dari model top, kemudian bottom height-nya dari selected contour itu turun sejauh 40 mm, sama ya. Nah, ini kalau di finishing, post finishing itu jangan sampai ini dicentang ya, stock to lift-nya tidak perlu dicentang. Kemudian roughing passage-nya itu 1 kali ya. Jadi ini saya buat 6 mili dengan 1 kali, cukup 1 kali. Nah, kalau misal ini tidak dicentang ya, misal ini kita tidak mengaktifkan roughing paste, ya ini nanti akan default sesuai yang ada di Vision. Jadi tidak ditentukan. Nah, ini saya tentukan untuk step overnya nanti ini 6 mm dan hanya 1 kali putaran, 1 kali proses. Kemudian linkingnya, kalau untuk kontur ya, itu biasanya memang yang default itu adalah lead in dan lead outnya. Nah, karena ini proses finishing, jadi dimana ini sebenarnya materialnya sudah hilang ya, sudah di remove materialnya, jadi saya menggunakan motionnya hanya lead in saja. Oke, ini ya, geometrinya belum terpilih, kita pilih yang bagian lingkaran bagian dalam. Oke. Jadi ini kita simulasi. Nah, ini ada isu verification. Dari verifikasi ini ada error ya. Nah, error ini karena ininya nabrak ya kemungkinan. Kita cek dulu. Nah, itu tadi kan ada error ya. Jadi kalau misalnya saya verifikasi, saya simulasi. Nah, ini ada warningnya. Karena yang pertama itu bisa dicek dari ini ya, apakah caknya ini, holder dari toolnya ini, apakah pertama nabrak terhadap produknya atau benda kerjanya.
Jadi ini panjangnya ini harus lebih besar, lebih tinggi ya. Ketinggiannya harus lebih besar dari machining depth yang direncanakan. Itu yang pertama. Kedua adalah step down-nya ya. Jadi kalau misal ini step down-nya tidak diatur, itu nanti dengan kondisi fluid, panjang fluidnya itu tidak sepanjang machining depth, itu nanti juga akan error. Nah, kita cek dulu, kita edit, kita cek dari cutting tool. Di sini kalau saya rasa kalau untuk length below holdernya ini aman ya, relatif aman karena ini adalah 43, dimana kedalaman pemotongan akhirnya itu adalah 40 mili, relatif aman. Nah, kita atur di multiple depth-nya. Jadi kalau ini nggak diatur ya, kalau multiple depth-nya itu tidak diatur, tool itu akan langsung turun sejauh machining depth yang kita rencanakan. Jadi tadi kan kita merencanakan bottom height-nya, kedalaman pemotongan akhirnya adalah 40 mili. Minus 40 mili atau 40 mili. Nah, itu nanti cutting tool itu akan turun sepanjang 40 mili kalau multiple depth-nya itu tidak diatur. Jadi ini harus diatur ya, untuk menghindari itu tadi error, untuk menghindari error. Saya atur 5 mili. Oke, kita coba simulasikan lagi. Nah, ini aman ya. Jadi yang pertama adalah ukuran ini, length below holdernya ini harus lebih dari machining depth yang kita tentukan, dan juga kalau misal kedalaman pemotongannya cukup tebal, itu perlu diatur machining depth-nya. Ini sorry, perlu diatur step down-nya agar toolnya itu tidak langsung turun sepanjang kedalaman pemotongan. Nah, ini adalah proses finishing dinding dari lingkaran dalam, area dalam. Selanjutnya kita buat ini hole making lubang, yaitu menggunakan ini drill, strategi drilling. Kemudian kita pilih toolnya. Nah, yang pertama saya menggunakan ini ya, center drill untuk high alloy steel. Nah, ini kemungkinan belum ada di tool library, jadi nanti silahkan ditambahkan sendiri untuk center drill. Jadi untuk datanya, untuk data cutternya adalah sebagai berikut ya. Untuk ini tip mana nih, tip diameternya saya buat 2 mili, kemudian tip lengthnya ini kita buat 5 mili, lalu fluid lengthnya ini 12 mili, 15. Yang paling penting untuk center drill itu adalah di sini ya, tip diameternya dan shaft diameternya. Nah, ini untuk shaft diameternya saya buat 6 mili dengan tip diameternya adalah 2 mili. Jadi untuk shaft diameternya adalah 6 mili dan tip diameternya yang kecil ini adalah 2 mm. Kemudian untuk cutting data alloy steel-nya, CS-nya atau cutting speed-nya adalah 15 meter per menit dengan feet per tooth-nya adalah 0,03 mm per gigi. Dan nanti ini silahkan ditambahkan sendiri ya untuk center drill. Oke. Tiga aksis ya untuk machining type-nya. Geometrinya sudah kita pilih ya, whole face-nya. Kemudian ini model top 5 mili. Untuk top height-nya itu adalah whole top ya, maksudnya whole top itu dari sini nolnya top height-nya. Kemudian
bottom heatnya ke dalam lubang tengah, yaitu dari, kalau kita milih hole bottom itu tembus ya, tembus ke bawah. Tapi karena ini adalah center drill, dimana ini untuk membuat titik awal ya, titik yang tidak terlalu dalam, itu saya buat itu dengan offsetnya saya buat -3. Oke, tidak ada masalah ya, kita coba simulasi. Jadi dia hanya membuat titik kecil ya, jadi ini fungsinya agar nanti ketika proses drilling menggunakan twist drill itu tidak terlalu berat penetrasi ke dalamnya, ke lubangnya ini, dan agar lebih center terhadap lubang. Oke, selanjutnya kita drill sesuai dengan dimensinya. Ini dimensinya adalah 10 mili, diameternya adalah 10 mm. Kita pilih toolnya, dari tool library saya pilih 10 mm untuk hack low steel. Kita pilih geometri lubangnya, ada 4 lubang. Ini, kemudian top backnya dari model ini ya, wall topnya ini, kemudian bottom headnya adalah 10. Kalau misalnya ini saya buat, karena ini tembus ya, jadi saya centang truk bottomnya, karena memang harus tembus. Kalau misalnya ini nggak saya centang, itu hanya sampai ke sini aja, ke ujung pahatnya. Ini kalau saya centang, dia akan tembus, dimana bottom headnya ini adalah whole bottom, jadi di bawah sini. Kalau misal ini saya ubah ke whole top ya, berarti harus ditentukan offsetnya seperti ini, jadi sama aja, jadi acuannya sama aja, jadi harus jeli ya, mau pilih whole top atau bottom headnya whole bottom. Ini saya pilih whole bottom dengan offset 0, dan drill bit groove bottomnya saya centang karena harus tembus. Selanjutnya kita simulasi. Oke, aman. Oke, kita coba simulasi dari awal ya, dari proses facing hingga trial adalah hole making. Oke, jadi ini adalah program, kurang lebih ada 8 toolpad yang kita pakai, kita gunakan 8 proses untuk membuat produk ini, dimana yang pertama ada proses facing, kemudian dilanjutkan roughing. Nah, roughing pertama adalah pocket untuk membuat dinding silinder luar, kemudian pocket kedua adalah silinder selanjutnya, silinder bawahnya, kemudian kita buat kontur, roughing kontur untuk dinding profil luar, lalu kita roughing pocket area dalam, lalu finishing dinding dari lingkaran dalam ini, lalu membuat lubang. Yang pertama kita menggunakan center drill, lalu yang terakhir adalah drilling dengan diameter 10 mm. Untuk drilling diameter 10 itu kita menggunakan strategi back drill ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, back drill itu naik turun. Jadi ini tadi belum kita atur, cycle-nya belum kita atur ya, jadi masih rapid out. Jadi itu kalau rapid out itu langsung turun sedalam ketebalan atau machining depth yang kita tentukan.
Nah ini saya, kalau untuk backdrill ya, kalau backdrill itu kalau di Fusion itu adalah menggunakan chip breaking atau partial retract, atau bisa juga menggunakan deep drilling ya dengan full retract. Nah ini saya menggunakan deep drilling ya, deep drilling dengan full retract, dimana backdrillnya saya buat 2 mili, jadi 2 mili naik, 2 mili naik. Kita coba simulasi. Nah itu ya bedanya, contoh ya. Jadi kalau bedanya dengan non backdrill itu tidak naik turun. Kalau deep drilling full retract itu nanti naik turun naik turun. Contoh ya, kalau misal ini tadi masih repeat out, drillnya repeat out, itu kalau kita simulasi, nah itu langsung ya, jadi dia langsung ngedrill sejauh machining depth yang kita tentukan. Bedanya itu kalau kita menggunakan back drill itu cycle-nya itu ada naik turunnya. Nah sebenarnya kalau untuk cepat ya, kalau cepat ya pasti lebih cepat yang pertama tadi, karena kalau kita menggunakan back drill itu kan pasti akan memerlukan waktu ya, jadi dia turun naik lagi, turun naik lagi, nah, itu memang agak memakan waktu. Tapi kalau untuk keamanan dan mempertimbangkan umur pahat itu lebih baik menggunakan back drill, terutama untuk machining depth yang tebal, jadi untuk menghindari panas yang berlebih tool terhadap benda kerja, karena kalau drilling itu kan kontak langsung dengan benda kerja relatif lebih lama ya, jadi pergerakannya itu pasti akan menimbulkan panas yang berlebih, dan untuk menghindari tool itu penetrasinya berat, jadi kalau langsung itu nanti pemakanannya, penetrasi terhadap benda kerjanya itu lebih berat kalau misal langsung menggunakan uh, drilling yang langsung terhadap machining depth. Jadi disarankan kalau memang machining depth-nya itu tebal, itu menggunakan back drill tadi, jadi lebih aman terhadap tool dan juga menghindari panas yang berlebih terhadap tool, terhadap benda kerja. Nah dari proses simulasi ini itu bisa kita lihat total machining time-nya itu kurang lebih ini ya 2 jam. Dari simulasi tadi bisa dilihat bahwa total machining time-nya untuk keseluruhan proses ini itu adalah 2 jam. Untuk facing-nya adalah 1 menit, hampir 2 menit. Nah yang lama itu adalah biasanya roughing ya, removing material, itu proses menghilangan material ini relatif lebih lama. Nah ini berapa nih, 48 menit, ini 22 menit, step selanjutnya ini 11 hampir 12 menit, ini 22 menit ya untuk pocket bagian area dalam, finishing 10 menit, kemudian drillingnya relatif cepat kalau drilling dibandingkan removing material. Oke, sekian video pembelajaran tentang strategi toolpath untuk job set 2. Silahkan dicoba dan dipelajari dan dipahami. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.